Yang sama, kita ingin bangsa kita mengalami kesejahteraan. Karena itu, dengan jasa-jasa dan semangat mereka, mari kita mengenang dan mendoakan mereka. Mengeningkan cipta, mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Leluhur. Om Swastiastu. Hormat Mas yang mewakili Departemen Kehakiman. Hari Jumat lalu beliau telepon saya, tapi saya tidak angkat karena sibuk. Jadi mewakili. Yang terhormat juga mewakili Ibu Tri Risma Harini yang sekarang ini sedang menuju Papua. Yang saya hormati Bapak Pengarah, Bapak Immanuel, Bapak Sarimu, di sini juga hadir Bapak Suko. Bapak Suko mana? Ya, lagi selfie. Ya, terus saya juga berterima kasih teman-teman saya dari berbagai organ hadir di tempat ini. Ada Bang Andre, siapa lagi? Kawan-kawan ya, kawan-kawan seperjuangan. Yang terhormat, yang saya sayangi, tim Gerakan Mapan yang sudah bahu-membahu berjuang bersama kita. Dan juga tidak kalah saya banggakan adalah pengurus kita, ini mewakili tim sukses provinsi. Kita sudah ada di 17 provinsi. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sebangsa dan setanah air, kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati dan saya cintai. Salam nasional kita. Merdeka! Pertama-tama kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini cuaca begitu cerah, dalam terpaan sinar matahari siap menyertai tekad kita untuk menggelorakan deklarasi ini. Kami juga mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa bangsa kita terbebas dari wabah COVID pandemi yang sekarang sedang berlangsung. Meskipun demikian, sampai hari ini kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian ketahui bersama, kita berkumpul di sini, di tempat ini, karena rencana Tuhan yang indah bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berkumpul di sini karena pemikiran-pemikiran brilian dari teman-teman tim sukses nasional Gerakan Mapan dengan satu tujuan, mendeklarasikan dukungan kita kepada Ibu Puan Maharani untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dalam pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Mungkin saudara-saudari sekalian perlu melihat sejarah bangsa Indonesia sebelumnya bahwa wanita pertama dan satu-satunya wanita yang mampu menduduki jabatan tertinggi politik di parlemen, menduduki jabatan ketua DPR RI, yaitu Ibu Puan Maharani. Saudara-saudariku yang kuhormati, dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan atau yang mengikuti deklarasi ini di mana saja berada melalui media-media cetak, media-media elektronik, terkhusus kaum hawa. Saya ingin mengatakan, berbanggalah kalian saudariku, tegakkan kepalamu. Bangsa ini memiliki serikandi luar biasa. Di zaman modern ini tidak bisa kita pungkiri lagi, banyak wanita-wanita hebat yang mampu menduduki jabatan-jabatan tinggi, mulai perbankan, pemerintahan, perusahaan swasta, serta para penggiat sosial, menjadi pendidik, menciptakan generasi hebat, generasi tangguh di lingkungan pendidikan dari keluarga terkecil hingga mendidik mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa. Kepemimpinan wanita telah terbukti dengan pahlawan nasional wanita. Di Aceh, siapa yang tidak kenal dengan Cuk Nyak-Din? Tepuk tangan saudara. Di Sumatera Barat, siapa yang tidak kenal Haji
wajah Rangkaya Rasuna Said. Di Jawa, siapa yang tidak kenal dengan Raden Ajay Kartini? Di Sulawesi Utara ada Maria Wanda Maramis. Di Maluku ada Marta Christina Taiharu. Serta masih banyak tokoh-tokoh wanita hebat lain yang lahir dan berjuang di bumi pertiwi ini. Ini menandakan bahwa kita tidak kaget lagi kalau wanita-wanita Indonesia adalah pemimpin-pemimpin hebat. Mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya. Mengapa kita mengusung Ibu Puan Maharani? Ini pertanyaannya. Pertama, beliau adalah wanita yang sudah terbukti dan teruji menghadapi setiap gelombang-gelombang politik. Beliau telah terbukti bisa menduduki jabatan menteri, terbukti mampu menjadi ketua DPR RI, yaitu ketua dari seluruh perwakilan rakyat Indonesia, dan sebagai turunan dari tokoh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bung Karno. Juga beliau adalah putri dari sang legenda Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka saudara-saudara, sudah sangat jelas komitmen kenegaraan Ibu Puan Maharani untuk menjaga memelihara semangat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini pemikirannya. Dan kedua, pada tahun 2024 mendatang, negara kita masih menghadapi berbagai tantangan seperti isu perubahan iklim, kesehatan, pendidikan, energi, pangan, persaingan global, dan bagaimana menyongsong era digitalisasi industri yang juga disebut industri 5.0 yang tidak bisa kita hindari. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan figur negarawan yang memiliki kecakapan, pengalaman baik di pemerintah maupun di parlemen. Ketiga, bahwa wanita itu lebih cenderung mengedepankan rasa sayang. Rasa sayang Ibu Puan Maharani telah didedikasikan selama ini untuk berjibaku di dalam dunia politik, menghadapi segala resiko untuk satu tekad perjuangan Indonesia yang jaya, adil, dan makmur bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, dan terpenting untuk segenap masyarakat yang kita cintai, sosok Ibu Puan Maharani adalah sosok nasionalis tulen, di mana hanya seorang nasionalis tulenlah yang sungguh-sungguh berpotensi besar memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Hanya nasionalis tulen yang akan sungguh-sungguh memperjuangkan UMKM, di mana kita tahu bahwa UMKM itu adalah tegak lurus memajukan kesejahteraan umum seperti yang kita bacakan tadi dalam pembukaan Nusantara 45, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kriteria tersebut ada dalam diri Ibu Puan Maharani yang selama ini sudah kita kenal sepak terjangnya dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beliau telah teruji kredibilitasnya dan terbukti prestasinya ketika menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan sebagai menteri maupun sebagai wakil rakyat DPR RI hingga sekarang. Kami sadar bahwa suksesi pemilu 2024 tidak akan diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu, melalui deklarasi ini, TSN Gerakan Mapan mohon doa restu dan dukungan seluruh potensi bangsa ini. TSN Gerakan Mapan sudah melakukan konsolidasi dan siap bekerja keras, menyatukan langkah strategis percepatan dan penguatan untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, kita punya Sri Kandi hebat, kita punya Ibu Puan Maharani yang siap mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara Indonesia sebagai presiden atau wakil presiden tahun 2024 mendatang. Konsolidasi yang sudah kami lakukan antara lain membangun komunikasi politik melalui jaringan berbagai komunitas, serta bersinergi dengan partai-partai politik terutama PDI Perjuangan, di mana Ibu Puan Maharani menjadi salah satu ketua, bergandengan tangan dengan organisasi kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, dan komunitas muda masa kini milenial, budayawan, kalangan profesional, akademisi, maupun komunitas berbasis di pedesaan, baik melalui media sosial maupun media lainnya. Ke depan, saudara-saudaraku, tim sukses nasional
bersama seluruh jajaran struktural organisasi, baik tim sukses provinsi dan tim sukses daerah, akan bahu-membahu dan berjuang sekuat tenaga, menguras waktu dan pikiran, serta berkolaborasi dengan berbagai organisasi mitra melalui melakukan kerja-kerja nyata di tengah masyarakat agar apa yang menjadi visi Gerakan Mapan dapat terwujud. Apa itu visi Gerakan Mapan? Yakni terciptanya sistem kerja nyata Puan Maharani dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. Saya ingin kita berulang. Saya selalu menekankan Gerakan Mapan punya visi. Ayo kita sebutkan sama-sama visi Gerakan Mapan. Terciptanya sistem kerja nyata Puan Maharani dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. Visi ini akan kami capai dengan gerakan Trisakti, yakni 3 misi dengan melakukan gerakan politik, gerakan kemandirian ekonomi berkelanjutan, gerakan pembangunan karakter, dan bela negara. Misi inilah yang akan kami urai menjadi program-program kerja nyata yang delivery atau langsung dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah Nusantara yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya cintai, saat ini kita berada pada masa transisi pasca wabah pandemi COVID-19 yang belum lenyap dari kehidupan kita sehari-hari dengan segala dampak yang ditimbulkan. Menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama, namun tidak menyurutkan langkah kita untuk bergerak, berjuang guna mencapai cita-cita kemerdekaan ini di bawah kepemimpinan Ibu Puan Maharani melalui pemilu yang demokratis dan bermartabat. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya berkenan melindungi, membimbing, memberkati, dan melimpahkan rahmat-Nya agar deklarasi untuk mensukseskan Ibu Puan Maharani menjadi calon presiden atau wakil presiden niscaya tercapai. Sebenarnya bukan hanya hak untuk memilih, itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Dan untuk mendapatkannya, percayalah pada orang yang siap memperjuangkan hak tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jakarta terus mendorong ini supaya secepatnya terbentuk di setiap daerah dan juga luar negeri. Itu nanti. Tidak mendorong Puan Maharani menjadi dengan cara politik identitas. Tidak. Tapi kita mendorong Ibu Puan Maharani untuk melakukan kerja-kerja nyata. Kerja-kerja nyata yang delivery, yang langsung dirasakan oleh rakyat. Kita sudah punya program. Ya, kita sudah punya program. Sebentar lagi kita akan berkolaborasi dengan berbagai instansi. Dan dalam melaksanakannya pun kita itu bekerja sama dengan berbagai mitra. Kita punya mitra. Tidak hanya perorangan, tidak ada personil, tapi juga organisasi-organisasi lain. Oleh karena itu saya himbau supaya semua organisasi yang ada yang ingin betul-betul berbuat kerja nyata kepada masyarakat, mari bergabung. Mari bergabung bersama kami. Yang penting sekarang ini kan bagaimana caranya supaya kita kerja nyata, rakyat itu langsung merasakan apa yang kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah apa yang kita jangkau. Apa yang bisa kita jangkau? Melakukan kerja-kerja nyata, melakukan gerakan politik. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak mematok untuk jadi presiden saja, tidak. Bocoran aja Pak Ketum, program apa aja yang sudah dijalankan? Oh, kita itu ada program yang namanya Nusantara Bersinar, Nusantara Bersih, dan Nusantara Berdikari. Apakah gerakan pemimpin kita di daerah ya, Bapak Gubernur ya, kita sudah melihat bagaimana antusiasnya ya masyarakat Sulawesi Utara untuk memberikan dukungan kepada Ibu Puan Maharani. Apa peran Mapan yang deklarasi ini dan visi misi baru tadi kita terima, dan itu kita akan melakukan ke BPD dan semuanya ke cabang-cabang wilayah ya.
Dan kita Jawa Timur sih terhubung dengan berhubungnya dari historisnya Bukuan juga cucunya dari Bung Karno, tempat juga kami juga orang-orang Blitar, ya bisa dikatakan pewaris Bung Karno, ya kami akan mendukung semua kami untuk meningkatkan elektabilitasnya. Ini Pak deklarasi yang dilakukan hari ini. Acara telah selesai.